Baik, langsung saja untuk menghemat waktu biar efektif dan kita dapat dagingnya lebih banyak. Yuk, kita sambut dengan takbir Kak Oki. Takbir. Oke, silakan Kak Oki. Baik, terima kasih Kak Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, putra-putri peserta JKK 8? Kira-kira yang enak jawabannya kalau ditanya bagaimana kabarnya gimana ya Ustaz? Biasanya kalau anak-anak jawabannya 3 kata ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita coba sepakati ya, ketika ditanya bagaimana kabarnya semuanya jawab dengan 3 kata itu. Tapi kita coba lihat kekompakan ayah, bunda sama anak-anak, mana yang paling kompak nih. 3 kata itu disertai dengan ekspresi, gaya. Ketika ucapkan alhamdulillah, lebih tepat ketika ngucapin alhamdulillah tangannya di mana Pak? Nah, di sini aja ya, di dada ya. Alhamdulillah, sebagai rasa syukur kita sama Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Tangannya gimana? Begini ya Kak ya, luar biasa di bawah ya Bang ya. Nah, dikepalkan. Baru terakhir kalimat Allahu Akbar, mengagungkan kebesaran Allah, Allah Maha Besar, kita angkat ke atas. Bisa? Bisa Bapak Ibu anak-anak? Kita coba. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu putra putri JKK 8? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang kita tes. Bapak-bapak, ibu-ibu sama anak-anak mana yang lebih semangat? Anak-anak bagaimana kabarnya malam hari ini? Masya Allah. Wah. Ada gemaknya ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin untung di sana nggak ada lagi. Ibu-ibu para ummahat bagaimana kabarnya malam hari ini? Masya Allah. Para ayah, pejuang keluarga bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Semuanya takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bahagia sekali Kak Oki berada di depan semua. Insya Allah kita semua ahlul surga. Amin ya rabbal alamin. Di session saya Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak semua, Kak Oki cuma minta tolong sama Bapak Ibu, ada format yang agak berubah. Ada formasi, tadi saya bilang sama Kak Jun di session saya formasinya seperti ini. Kata Kak Jun, udah Kak Oki aja ngatur. Baik, siap Kak Jun. Formatnya bukan ikhwan, akhwat, ikhwan depan, akhwat belakang, tapi formatnya di sini karena kita ada di session yang dimana di sini kita akan ada penguatan keluarga. Maka saya menginginkan para hadirin Bapak Ibu dan putra-putrinya berkumpul bersama keluarga. Kira-kira bisa apa enggak ya panitia? Saya yakin bisa dengan tetap menjaga batasan syar'inya insya Allah. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, silakan. Dalam hitungan ketiga, silakan berkumpul bersama keluarganya, bunda dan ayah dan anak-anak. Cari posisi ternyaman. Di sebelah kiri saya masih banyak space kosong, silakan bisa diisi, bunda dan ayah tercinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya bilang halo semuanya bilang hai ya. Halo. Kalau saya bilang hai semuanya bilang halo. Hai. Sudah berkumpul dengan keluarganya? Yang sudah berkumpul bertakbir sama-sama Allahu Akbar. Lalu kemudian saya minta tolong Bapak Ibu sekalian, ya, karena tadi di luar agak dingin, sekarang di dalam agak hangat. Kita ingin bikin lebih hangat, ya. Kita pengen coba Bapak dan Ibu semua serta putra-putrinya membuat lingkaran kecil ya, dengan keluarganya. Bisa?
Oke, lingkaran kecil dan keluarganya. Oke. Ya, oke. Jika hanya ayah dan anak boleh berhadap-hadapan. Oke. Jika hanya bunda dan ayah saja bisa berhadap-hadapan. Lalu kemudian lihat seperti saya Bapak Ibu, saya ada sedikit ice breaking, sekitar ya mudah-mudahan 5 menit aja lah ya, untuk menghangatkan suasana. Halo? Hai? Masya Allah. Coba lihat saya Bapak Ibu, anak-anak semua, putra putri hebat. Tangan kirinya dibuat seperti saya, dibuka. Oke, tangan kanannya seperti ini. Oke. Letakkan posisi bunda telapak tangan kirinya yang terbuka, lalu tangan kanannya yang jari telunjuknya ke bawah. Ditempelkan ke anggota keluarganya hingga seperti membuat estafet seperti di sini depan saya jelas sekali instruksi saya sekali langsung bisa dipraktekkan. Jadi nanti seperti lingkaran ya. Tidak terputus. Oke, sudah semua ya? Oke, kita coba yuk. Bunda dan ayah tercinta, halo. Hai. 5 menit Kak Oki mau memberikan sedikit cerita. 5 menit saja. Di mana di cerita ini ada nanti kata yang menunjukkan binatang. Kalau kitanya sekali lagi ada kata yang menunjukkan apa? Binatang. Bukan kata binatang ya, tapi kata yang menunjukkan binatang. Bisa ayam, bisa kucing, pokoknya nama-nama binatang. Ketika ada kata yang menunjukkan binatang, maka bunda dan ayah ketika ada kata yang menunjukkan binatang, telapak tangan kiri yang terbuka secepat mungkin ditutup. Secepat mungkin menangkap jari telunjuk yang menempel di telapak tangan kirinya. Tapi jari telunjuk tangan kanannya ketika ada kata yang menunjukkan binatang secepat mungkin diangkat agar tidak tertangkap. Bisa? Ketika ada kata apa? Ada kata yang menunjukkan binatang. Kalau saya bilang are you ready, semuanya jawab yes ya. Are you ready? Bilang yes. Are you ready? Oke, di sini kita akan memulai kerekatan keluarga dengan games keluarga. Suatu hari ada seorang anak yang soleh, sebut saja namanya adalah Ahmad. Usianya 8 tahun. Ahmad suatu hari ingin ke rumah temannya bernama Ali. Ahmad untuk sampai ke rumah Ali, dia harus melewati hutan. Ahmad ingin berkunjung ke rumah Ali karena Ahmad mencintai Ali karena Allah. Dua sahabat yang ingin menjadi golongan yang diirikan oleh penghuni surga yang nanti berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Merekalah orang yang saling mencintai karena Allah. Berjalanlah Ahmad, masuklah ke dalam hutan. Berjalan selangkah dua langkah, di tengah jalan, di dalam hutan, tiba-tiba Ahmad melihat di tengah jalan ada kulit pisang. Kulit pisang. Lanjut terus ditempelkan. Tapi subhanallah tatkala Ahmad melihat ada kulit pisang tergeletak di tengah jalan, subhanallah. Ada iman di dalam hatinya. Dia tahu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap kebaikan yang dilakukan sebesar zarah maka Allah akan berikan balasannya sebesar zarah pula.
Diambil kulit pisang itu oleh Ahmad sambil dikantongin sambil dia bersalawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia tahu itu kebaikan, kalau orang kepleset bisa terjatuh, dia ambil. Lalu dia berjalan kembali. Saat itu Ahmad merasakan damai di dalam hutan. Dia mendengar gemericik air, merasakan sepoyan angin, dan mendengar kicauan burung. Ayo, ada ayahnya yang ketangkap sama anaknya nih. Lanjut lagi terus. Lalu Ahmad terus berjalan hingga akhirnya setelah 10 langkah dia bergerak ke depan, tiba-tiba Ahmad mendengar ada suara. Baru suara. Tatkala Ahmad menghadapkan wajahnya ke arah belakang, dia lihat di dekat pohon kelapa ada serigala. Lalu seketika itu Ahmad berlari sambil berteriak, tolong, tolong, tolong. Alhamdulillah Ahmad larinya kencang sekali, karena dia biasa berlari adu balap lari sama ayah di rumah. Ayah, ini ayah emang binatang ya? Waduh, parah deh. Lalu alhamdulillah Ahmad berhasil keluar dari hutan. Kakak, abang, Ahmad keluar dari hutan. Sampailah dia di rumah Ali. Subhanallah, Ali tahu hatinya terasa getaran, sahabatnya udah mau dekat rumah, dia sudah menunggu di depan rumah. Inilah sahabat yang hebat. Dia sudah melemparkan senyum ke arah Ahmad. Tiba-tiba ketika sudah berada di depan rumahnya, Ali berkata, ayo Ahmad masuk, aku sudah siapkan ini. Ketika dilihat sama Ahmad, subhanallah, Ali mempraktekkan bagaimana menjamu tamu yang luar biasa. Disiapin makanan minuman yang lezat. Ada kelapa muda, ada es campur, ada bakwan, tahu, lontong, dan juga makanan favorit si Ahmad, yaitu pecel ayam. Dan akhirnya mereka berdua menyantap hidangan itu bersama. Tepuk tangan lu dong, Masya Allah. Oke, takbir, Allahu Akbar. Oke, Kak Oki mau tanya, siapa di sini adik-adik, abang-abang yang berhasil selalu menangkap ayah atau bundanya? Wah, abang ada ya? Ayahnya ketangkep lulu ya bang ya? Waduh, berarti ayahnya kurang konsentrasi ya bang. Siapa di sini anak-anak yang berhasil tangan kanannya selalu menghindar nggak kena ketangkep ayah bundanya? Ada? Woi, anak-anak hebat, tepuk tangan nih. Keren. Baik, Masya Allah. Bunda Ayah, halo. Oke, boleh sekarang Bunda Ayah menghadap ke arah depan kembali, tapi tetap dengan keluarganya. Oke, Bunda dan Ayah. Kak Oki mau tanya, dari games awal ini, boleh nanti Bunda dan Ayah atau anak-anak ya, tunjuk tangan dan dengan suara lantang. Kira-kira dari games tadi, apa hikmah yang bisa kita ambil dalam games tadi? Kita belajar apa dengan keluarga? Boleh? Ya, kakak. Belajar apa? Mempererat hubungan keluarga, Masya Allah. Ada lagi yang lain? Apa kak? Hah?
Pengen makan pecel ayam. Request. Oke, kita belajar konsentrasi, kita belajar mempererat hubungan antar keluarga. Ada canda, ada tawa, ada kebahagiaan. Betul dirasakan Bapak Ibu? Yes. Kira-kira main kayak begini sama anak sering apa sekali-kali aja? Oh sering, Masya Allah. Oh jarang. Waduh. Anak-anak kira-kira kalau sering main kayak gini sama ayah bunda bahagia apa enggak nak? Anak-anak senang apa enggak? Senang, iya. Wah subhanallah. Oh ada yang nangis kenapa bun? Oh kalah. Berarti disinilah belajar bunda dan ayah juga harus sekali-kali mengalah. Seperti Rasulullah mengalah dengan Aisyah ketika adu balap lari ya. Baik bunda dan ayah, anak-anak semua sekalian. Selanjutnya sebagai episode di malam hari ini saya ingin memperlihatkan sebuah cuplikan film. Kak Oki yakin adik-adik, anak-anak, putra-putri ya, yang mungkin sebagian besar di sini adalah siswa-siswi Saib ya. Film ini insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita. Tapi ternyata bukan buat adik-adik saja, tapi insya Allah juga buat kita sebagai orang tua. Yuk kita lihat cuplikan film berikut ini. ไม่ไปโรงเรียนเหรอ แล้วก็วันถัดไปเนี่ยรู้สึกว่าคุยเรื่องนี้ สุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ Baik bunda ayah. ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน Tadi kita lihat suasana di kelas นั่นดี seorang guru เด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่า bagaimana luar biasanya pengaruh dahsyat dari seorang guru. Seluruh siswa-siswinya berusaha ikut mencari. ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก Bahkan menginspirasi seorang anak yang menginginkan nanti ketika ibunya sudah tua dia saja yang merawatnya. ยายจะไปไหนครับ Tiba-tiba sang anak melihat ibu dari gurunya berada di sisi jalan. ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ Adik-adik kita lihat di sini. แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อม Ternyata ibu dari sang guru sudah pikun. และการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับห Namun ลายๆท่าน dengan penuh cinta sang guru merawat dengan penuh kasih sayang. ครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียว Merawatnya tanpa pernah mengeluh. ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน ต้องการให้ครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิต Dan sang guru berkata bahwa ibu adalah orang yang memberinya kehidupan, yang senantiasa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Namun itu akhirnya menggerakkan bagaimana cinta เอาละครับ dari murid-muridnya kepada เราทุกคนมีสิท guru ธิ์ mereka ที่จะปกป้องคนที่เรารัก ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ Sebagai kepala sekolah memberikan tantangan jika seandainya para orang tua ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับ protes dengan seperti ini, kondisi seperti itu, dia bisa menuliskan di selembar kertas. Namun ternyata para orang tua di sekolah ini tersentuh.
ไปโรงเรียนเหรอ Seorang ibu yang jasanya tidak akan pernah terbalas dengan apapun juga yang kita lakukan sebagai seorang anak. Sehingga sang guru, apapun alasannya, ia tidak ingin dipisahkan dengan sang bunda, sang ibu tercinta. Dan kita bisa lihat bagaimana murid-muridnya akhirnya pun terinspirasi terhadap cinta dari sang guru. Oke, Masya Allah. Anak-anak, Koki mau tanya sama anak-anak yang sayang sama bundanya di sini, boleh angkat tangan? Masya Allah, subhanallah. Allah jadi saksi nak, ketika kalian angkat tangan, insya Allah Allah jadikan kalian anak yang berbakti sama ibu. Amin ya robbal alamin. Sekarang Kak Oki minta tolong sama anak-anak duduk berhadapan sama bundanya. Coba, oke. Subhanallah. Ya, coba lihat bundanya. Bunda, di hadapannya sudah ada sosok putra putri hebat. Kak Oki minta tolong sama bunda Bunda, boleh dong sedikit menceritakan kepada putra-putri yang ada di hadapannya bagaimana ketika bunda mengandung putra-putri tercinta, apa yang dirasakan oleh bunda? Lalu ketika melahirkannya, boleh dong ceritain sedikit ke adik-adik tentang bagaimana bunda kondisinya saat itu. Sampai ketika sudah terlahir usia balita, bunda bercerita sedikit buat putra-putri yang ada di hadapan. Dimulai, oh ya sebentar, kita belajar dari bagaimana kisah keluarga Ismail, keluarga Ibrahim. Mohon bunda, ayah, ungkapkan setiap kalimat yang terucap dimulai dengan kalimat kalau Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku. Kalimat penuh cinta, penuh sayang, maka bunda juga memulai kalimat dengan wahai anakku. Kita coba yuk. Boleh ceritakan sedikit, nggak usah lama-lama, 2 menit, 3 menit. Dimulai. Adik-adik, kita dengerin yuk cerita bunda yang ada di hadapan kalian. 1, 2, 3. Nah, kita dengerin cerita bidadari dunia. Nah, dengarkan cerita dari sosok manusia yang luar biasa, yang pernah mengandung kalian bukan sehari 2 hari, tapi selama 9 bulan lamanya. Subhanallah. Saya yakin bunda-bunda hebat memiliki kenangan yang luar biasa ketika mengandung putra-putri tercinta. Bahkan adik-adik ketika bunda melahirkan adik-adik semua mempertaruhkan nyawanya sampai merawat adik-adik ketika sudah terlahir ke dunia. Kalau sudah
Sekali lagi kalau kita tanya, siapa adik-adik yang sudah mendengar cerita dari bunda tercintanya? Angkat tangannya. Sudah mendengar? Alhamdulillah, subhanallah. Bunda masih terus bercerita, subhanallah. Adik-adik, bunda ketika sudah bercerita, sekarang kita bergantian yuk. Kauki minta ketika adik-adik, abang-abang, kakak-kakak sudah mendengar bagaimana cerita dari bunda, sekarang coba adik-adik sampaikan apa yang ada di dalam hati adik-adik, perasaan ketika sudah mendengar cerita perjuangan bunda, dimulai dari mengandung, merawat, melahirkan, sampai juga kemudian ketika kita sudah terlahir ke dunia, dididik sama bunda dan ayah tahun demi tahun sampai dengan saat ini. Yuk, sekarang adik-adik ungkapkan kepada bundanya apa yang dirasakan sama adik-adik setelah mendengar cerita dari bunda. Tapi dimulai dengan kalimat seperti bagaimana Nabi Ismail mengucapkan kalimat kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam dengan kalimat penuh kesantunan, penuh rasa cinta, penuh rasa hormat, rasa sayang kepada ayahanda Ibrahim dengan kalimat wahai ayahku. Sekarang diganti karena depannya bunda adalah wahai bundaku atau wahai umiku, wahai ibuku. Silakan yuk dimulai 1, 2, 3. Alhamdulillah Kauki masih melihat di sini ada kebahagiaan terpancar dari anak-anak ketika tadi sudah mendengar cerita bunda tercinta. Subhanallah, ada yang sudah sampai meneteskan air mata. Ada yang sepertinya pengen netesin air mata kayaknya belum gitu, masih agak, karena mungkin ada cerita-cerita menarik dari bundanya. Subhanallah. Adik-adik, kalau sudah ngungkapin sekarang, coba adik-adik ingat apakah selama ini sampai dengan detik ini adik-adik pernah melakukan kesalahan sama bunda. Lalu juga kemudian coba adik-adik bayangkan bagaimana jika seandainya nanti satu waktu ternyata Allah memisahkan bunda kita dari kita. Satu waktu lalu kemudian ada di mana kita akan berpisah sama bunda kita. Coba bayangkan lalu kemudian ungkapkan kalimat tatkala misal seandainya nanti satu waktu Allah memisahkan bunda kita dengan kita untuk selama-lamanya. Apa yang adik-adik ingin berikan nanti jika seandainya satu waktu Allah memisahkan bunda kita selama-lamanya dengan diri kita? Coba adik-adik, apa yang adik-adik inginkan tatkala nanti satu waktu berpisah dengan bunda? Boleh dipandu sama bunda jika seandainya ada yang masih agak bingung, anak-anak. Nah, berbahagialah jika seandainya ada rasa berat jika seandainya nanti ketika kita belum siap berpisah sama bunda, ketika kita dikagetkan dengan bagaimana saat itu bunda harus berpisah dengan kita, lalu kemudian kita saat itu merasa bahwa belum banyak yang kita berikan buat bunda, belum banyak kita berikan prestasi buat bunda, belum banyak perilaku-perilaku kebaikan yang kita lakukan sama bunda. Tapi justru malah yang kita sering lakukan sama bunda adalah kesalahan.
sering berkata kasar, sering membentak bunda bahkan. Bahkan ketika bunda minta tolong, kita nggak mau langsung menolong bunda. Bahkan ketika bunda kita sakit, kita mungkin saat itu cuek sama bunda. Padahal nak, dari mulai terlahir sampai dengan saat ini, bunda lah yang paling pertama akan selalu berusaha berada di samping kalian. Jika anak-anak putra-putri merasa abang-abang sayang dan cinta dan ingin memberikan yang terbaik buat bunda, boleh dipeluk bundanya. Oke. Peluk penuh cinta, peluk penuh hangat. Peluk dengan kebahagiaan. Masya Allah. Ada air mata yang mengalir, mungkin diselingi dengan senyuman. Subhanallah. Itulah air mata cinta, air mata kasih sayang, air mata kerinduan. Oke adik-adik, kalau tadi dengan bunda, sekarang adik-adik coba lihat sama ayah. Subhanallah. Sosok ayah pejuang keluarga. Subhanallah. Lihat dulu wajah ayah, lihat wajah ayah. Wajah ayah. Subhanallah ya. Wajah ayah. Lihat wajah ayah. Apa yang tergambar dari wajah ayah, nak? Sosok pejuang, bukan? Bekerja dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Bahkan ketika pulang dalam kondisi lelah, bayangkan adik-adik, mungkin ayah ketika berada dalam rumah tersenyum bahagia memeluk adik-adik, memeluk abang-abang, memeluk kakak-kakak. Seakan-akan rasa lelahnya itu hilang, hanya untuk berusaha membahagiakan kalian. Coba ayah, boleh dong ceritakan kepada anak kisah perjuangan untuk menjemput rezeki Allah. Gak usah lama-lama, 2 menit yang bisa dibagi buat putra-putri tercinta. 1, 2, 3. Ya. Boleh sambil dipegang, sambil dibelai rambutnya. Subhanallah. Ada yang sambil mungkin dalam pelukannya. Subhanallah. Subhanallah. Ayah-ayah hebat, sosok pejuang keluarga. Masya Allah. Sekarang jangan lupa ayah dengan kalimat wahai anakku ya, mempraktekkan kalimat dari Nabiullah Ibrahim kepada ananda tercinta Nabi Ismail. Selanjutnya ketika sudah mendengar cerita-cerita dari ayah hebat di depan kalian, nak, sekarang ungkapkan apa yang ada dalam perasaan adik-adik, abang-abang, kakak-kakak ketika mendengar udah cerita ayah. Kalau adik-adik bangga sama ayah, ungkapin apa yang membuat adik-adik bangga sama ayah. Lalu apa yang membuat adik-adik senang dari ayah? Apa yang adik-adik inginkan dari ayah? Ungkapin sekarang. Inilah momentum terbaik adik-adik untuk mengungkapkan dengan ayah. Oke, lihat di sini, masya Allah ya, begitu dekat sekali hubungan antar ayah dengan anak, antar bunda dengan anak. Banyak sebagian besar di sini mendekap dengan pelukan, mendekap dengan kedekatan. Lalu bayangkan pula adik-adik bagaimana jika satu waktu nanti Allah memisahkan ayah dengan adik-adik. Di saat kita mungkin belum siap untuk berpisah dengan ayah, tapi memang ada satu waktu nanti kita akan berpisah dengan ayah, nak. Apa yang dirasakan atau apa yang ingin adik-adik berikan buat ayah jika seandainya nanti akan berpisah dengan ayah? Bahkan jika seandainya ayah masih berada di samping kiri kanan kita, masih ada di dekat kita,
Apa yang ingin adik-adik berikan buat ayah? Oke. 2 menit saja. Baik, terima kasih Bunda Ayah yang sudah memberikan ungkapan cinta, dan juga terima kasih anak-anak. Kak Oki minta Bunda Ayah di season selanjutnya, Kak Oki minta tolong sekarang antar pasangan Bapak Ibu dengan anak-anak tetap menjadi saksi di hadapan Bunda dan Ayah. Anak-anak dengarkan ya perkataan Ayah dengan Bunda di depan kalian, nak. Kalian jadi saksi selain Allah sebagai saksi. Ayah dan bundanya akan berhadapan-hadapan. Bunda dan Ayah silakan berhadapan-hadapan. Bunda dan Ayah, Bapak Ibu, sekian lama mengarungi bahtera rumah tangga. Sekian tahun Bunda dan Ayah membangun rumah tangga. Saya yakin Bunda dan Ayah pasti memiliki banyak kenangan antar pasangan. Ayah sebagai seorang suami, Bunda sebagai seorang istri, pasti memiliki ada hal-hal yang ingin diungkapkan. Boleh dimulai dari sosok Qawam, keluarga. Ayah mengungkapkan isi hatinya di malam hari ini terhadap pasangan tercinta. Apa yang membuat ayah bangga atau bapak bangga dengan pasangan tercintanya? Dan kira-kira apa yang diinginkan dari ayah dengan bunda yang ada di hadapannya? Anak-anak, dengarkan ya, kalian jadi saksi. Apakah bunda dan ayah akan berjanji untuk selalu setia bersama, suka duka dilewati dengan penuh kesabaran, cinta? Ayah, jika seandainya memang ada salah, entah dari kata-kata, entah dari perilaku, entah dari bahasa tubuh dan lain sebagainya, ini juga bagian momentum terbaik untuk kita meminta maaf. Selanjutnya buat bunda bergantian untuk mengungkapkan kalimat-kalimat cinta kepada pasangan, kepada suaminya. Dipersilahkan. Silakan bunda mengungkapkan kata-kata yang ingin didengar oleh pasangan tercinta, agar di malam ini insya Allah menjadi salah satu bagian kita berbicara lebih dekat, lebih dalam dengan pasangan tercinta. Oke. Bunda, ayah, jika seandainya menetes air mata yang membasahi pipi kita, saksikanlah insya Allah air mata itu adalah air mata cinta kasih sayang. Insya Allah air mata yang mengalir dari kedua mata kita. Mudah-mudahan Allah jadikan air mata itu air mata yang insya Allah menyuburkan cinta di dalam hati, kasih sayang penuh ketulusan dengan pasangan kita. Ketika air mata mengalir, sesungguhnya kita sudah berusaha membuang ego kita yang pastinya kadang suka ada dalam bahtera rumah tangga. Subhanallah. Bunda dan ayah, jika ada pasangannya meneteskan air mata, silakan bunda dan ayah
bisa diberikan sentuhan yang bisa menenangkan, mendamaikan, dan meyakinkan bahwa kita akan menjadi pasangan yang berusaha setia, yang berusaha untuk menerima apapun jika seandainya ada kekurangan dalam diri pasangannya, dan berusaha untuk memperbaiki dengan cara yang baik. Kita ingin belajar dari bagaimana Rasulullah SAW bersama dengan Bunda Aisyah mengarungi bahtera rumah tangga yang luar biasa. Begitu indah cerita cinta, kisah tentang bagaimana Rasulullah bersama Bunda Aisyah mengarungi bahtera rumah tangga. Bahkan sampai ketika Allah mewafatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah wafat berada di pangkuan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah Allah takdirkan wafat dalam pangkuan istri tercintanya, untuk memulai awal kehidupan yang abadi, berada di pangkuan pasangannya. Bunda dan ayah, adik-adik, Kauki minta Bunda dan ayah, boleh kita semua berdiri dalam kesempatan ini. Kauki minta tolong kita semua berdiri. Kita akan menutup ya, sebelum nanti ada film terakhir ya. Kita semua berdiri dulu. Kita ingin seluruh anggota keluarga ini, setelah berdiri, kita nanti akan hitungan ketiga. Kauki minta tolong ya, Bunda dan ayah tercinta bersama anak-anak, kita akan mengabadikan momentum kerekatan anggota keluarga. Dalam hitungan ketiga, Kauki minta tolong kita sama-sama memeluk seluruh anggota keluarganya dengan seerat mungkin. 1, 2, 3. Silahkan Bunda dan ayah peluk erat pasangan dan putra-putri tercintanya. Di momentum malam hari ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan kami keluarga-keluarga yang selalu erat hubungan antar kami ya Allah. Jadikan kami keluarga-keluarga yang senantiasa Engkau jadikan selalu rekat, penuh cinta, ketulusan, kasih sayang, saling memperbaiki jika ada kesalahan dengan cara yang baik. Yang Engkau senantiasa curahkan rahmat kasih sayang Engkau dengan penuh keberkahan dari Engkau ya Allah dalam bahtera rumah tangga ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pelukan kami antara anggota keluarga ini ya Allah adalah pelukan yang senantiasa insya Allah abadi sampai nanti di dalam surga Engkau ya Allah. Kami bisa bersama-sama berada dalam surgamu, di dalam surga Firdaus dengan seluruh anggota keluarga kami ya Allah. Kami tak rela ya Allah jika ada di antara anggota keluarga kami yang saat ini berada dalam pelukan kami ya Allah terlepas dari pelukan kami, lalu terjatuh ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Lalu ya Allah, jauhkan seluruh anggota keluarga kami ya Allah dari api neraka, dan jadikan kami keluarga-keluarga surga yang insya Allah bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Bunda dan ayah tercinta, pelukan ini sekali lagi adalah pelukan cinta kasih sayang. Jika sudah merasa damai, tenang, dan nyaman, boleh Bunda dan ayah duduk kembali, dan insya Allah bisa lebih hangat setelah dari memeluk seluruh anggota keluarga. Bunda dan ayah jangan lupa boleh dicium bagian kepala anak-anak tercintanya ya, insya Allah. Dan Bunda dan ayah
Masya Allah. Terima kasih sudah memeluk dengan penuh cinta, penuh hangat. Yang terakhir kalau ingin membuat adik-adik ya, khusus buat adik-adik. Adik-adik, walaupun adik-adik usia masih sangat belia, adik-adik tidak boleh ya, tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, ini kisah tentang bagaimana ada seorang anak, adik-adik, anak hebat. Dia punya cita-cita menjadi seorang astronot ya. Dan salah satu bagian untuk mencapai cita-citanya ini, dia lihat di sebuah toko ada teropong bintang, harganya 2.500. Tapi hebatnya sang anak ini, dia tidak seperti anak-anak lainnya, punya uang. Kalau tadi teman-temannya pada jajan, tapi dia punya uang ditabungin adik-adik. Teman-temannya senang banget jajan, tapi dia enggak. ป้าซื้อลูกชิ้นลูกหนึ่งได้ไหมครับ อ๋อ ไม่ได้ Dia ingat lagi sama impiannya, dia nggak jadi jajan. Selalu dia bayangin teropong bintang itu. Uangnya dicalengin lagi. Uang jajannya yang setiap hari diberikan oleh orang tuanya dicalengin lagi. Kegambar dalam imajinasinya menjadi seorang astronot kecil. Setiap lihat lewat toko ini, dia pandangi lagi teropong bintangnya. Uang jajannya dimasukin lagi. Kau yakin di sini adik-adik juga punya impian yang tinggi? Mungkin ada yang ingin jadi dokter, mungkin ada yang ingin jadi insinyur, ingin ada yang menjadi seorang presiden dan lain sebagainya. Kita lihat anak ini ada teman-temannya punya mainan dari uang mungkin jajannya. Satu waktu dia hampir saja tergoda. Dia masuk ke kayak model time zone gitu ya. Saat dia mau masukkan ke dalam tempat bermainnya, dia teringat lagi ada poster. Dia masukkan lagi uang yang tadi mau dimain buat permainan, dicelengin lagi sama dia. Sampai dia yakin uang itu sudah terkumpul 2.500, dipecahin celengannya, lalu dia berusaha berlari menuju ke toko itu untuk bisa memberi impian ya, untuk memiliki sebuah teropong bintang. Berlari sekejap mungkin sampai akhirnya di depan toko. Wah, udah ketawa girang, aku udah sampai 2.500. Ternyata harganya berubah. Jadi berapa? 3.500. Tapi menurut adik-adik, kira-kira anak kecil ini hebat gak? Hebat. Siapa adik-adik yang pengen punya impian tinggi, angkat tangan kanan bilang saya. Siapa di sini adik-adik yang pengen punya cita-cita bisa banggain kedua orang tuanya, bilang saya. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Terakhir kita itu yuk nyanyi lagu ini bareng-bareng. Boleh ya? Nah, lagu apa Koki? Bunda dan ayah kayaknya apa lagu ini ya? Anak-anak pasti biasanya lebih hafal. Yuk, ini lagu keren ya, penuh dengan motivasi untuk bisa meraih cita. Yuk. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Oke, kita bareng-bareng ya. Siap ya? Hitungan ketiga ya. 1, Bapak Ibu ikut nyanyi yuk. Ada teksnya kok. 2, 3. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Yo. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit. Luapkanlah saja bila
harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Kalau ditanya siapa adik-adik yang yakin bahwa bisa meraih impian, bilang saya. Akhirnya Oke, yuk bareng-bareng. akan ada akhir. Doaku agar Bapak Ibu kau lebih semangat. selalu Yakinkan dengan lirik ini, meyakinkan anak-anak kita bisa meraih hidup impiannya. berbaru, senyuman di hati. Doaku agar kau selalu hidup bahagia, hidup baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu, bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata, maksudnya kelak akan menjadi makna. Ungkapkan cintaku dari hati. Ungkapkan cintaku dari hati. Masya Allah, kita takbir sama-sama, Allahu Akbar. Masya Allah, baik, demikian dari saya. Mohon maaf, mudah-mudahan kita menjadi keluarga bahagia, anak-anak bisa meraih impiannya dan menjadi pasangan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.